wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang cara pemasangan LCD laptop Dell, di mana fungsi LCD laptop adalah Baiklah, saya akan membahas pada materi siklus pengolahan data, di mana pada materi ini sudah ada pada video sebelumnya ya, yang bisa lebih detail lagi. Nah, di sini ada input ya, ada proses dan ada output, di mana kita sudah pernah belajar bahwa yang akan diinput itu berupa data, prosesnya itu berupa pengolahannya, dan output itu informasi. Nah, untuk data itu sendiri ya memiliki pengertian kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan ya. Terus kalau pengolahan itu manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, sedangkan informasi itu merupakan hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian ya. Yang kita sudah mengetahui bahwa ada beberapa perangkat input yang ada pada komputer ya, ada di antaranya ada keyboard, mouse ya, joystick dan lain sebagainya. Kalau alat proses kita sudah paham juga, ada prosesor ya, ada mainboard, ada RAM, hard disk dan lain sebagainya. Nah, pada alat output di sini kita juga mengenal ada yang namanya monitor ya, ada yang mengenal namanya speaker, printer dan lain sebagainya. Nah, alat output disinilah yang nanti akan kita coba mempelajari troubleshootingnya ya, dimana di sini kita akan mencoba memperbaiki yang namanya LCD laptop ya. Nanti ada pengujiannya. Kenapa? Dalam proses pengerjaan ya, perangkat output itu sangat dibutuhkan ya, jangan sampai nanti terjadi trouble pada perangkat output, karena perangkat output inilah yang akan mengeluarkan informasi yang akan kita sebarkan ya, atau distribusikan kepada penggunanya. Oke, kita langsung aja ke prakteknya ya. Langsung kita bisa melihat video berikutnya. Selamat menyaksikan. Oke, untuk saat ini kita proses pembukaan packing ya, dimana kita membeli secara online, mengambil harga yang lebih miring ya dibandingkan yang ada di Pangkal Pinang. Nah, ini packing udah kebuka dari boxnya. Sekarang kita pengen unboxing ya, membuka dari kardus ya, kardus yang sudah terpasang dengan rapi. Sini kita akan buka secara perlahan yang sampai menyentuh perangkat yang ada di dalamnya. Nah, di sini kita sama-sama bisa lihat, wah rapi sekali ya, ada terlapis dengan styrofoamnya di sini, ada LCD laptopnya. Nah, di sini kita akan buka dengan pelan-pelan ya, agar tidak terjadi kerusakan pada perangkat yang sudah kita pesan secara online ini. Nah, ini tampilan LCD-nya. Ya, kita lihat sama-sama, kita pelajari sama-sama. Nah, pada LCD ini sudah terlapisi oleh plastik ya. Ini ada plastiknya, masih ada 3 tahap ya dalam proses sepertinya. Nah, ini yang alat yang akan kita gunakan, yaitu obeng ya, obeng yang sangat murah, yang harganya mungkin 5.000 atau 10 ribuan lah ya, di toko-toko material banyak. Nah, ini cuma perangkat yang kita gunakan, jadi nggak perlu susah ya, mudah dicari. Nah, langkah berikutnya yaitu kita membuka casing yang ada pada LCD-nya ya, laptop itu secara perlahan yang harus kita lakukan, jangan sampai nanti terlalu keras ya. Jadi kita melihat sudut-sudut dari LCD, cover LCD-nya ya, seperti ini. Nah, kita buka secara perlahan jangan sampai terjadi patah ya. Nah, ini wujud dari LCD lamanya yang rusak ya. Kita buka dengan obeng yang tadi ya, bautnya ada beberapa sisi baut, lakukan secara perlahan ya.
seperti biasa membuka baut ya, kita harus memutar ke kiri. Kalau ingin mengencangkannya ke kanan ya. Nah seperti ini, ada 1, ada 2. Sekarang kita coba membuka yang bagian atas seperti ini ya. Nah kita buka secara perlahan. Jadi semuanya baut harus kita perhatikan, dipastikan sudah terbuka ya, agar bisa lebih sempurna di saat kita ingin membuka LCD lamanya seperti ini. Nah ini biasanya ada beberapa laptop juga ya yang punya semacam pelekat ya, nah itu harus kita perhatikan. Nah gini cara membukanya, mudah sekali ya. Nah di sini kita tinggal membuka soket dari LCD-nya. Kita akan letakkan di tempat yang lebih aman dulu ya, seperti ini. Nah berikutnya kita akan memasang yang baru tadi ya, yang sudah kita beli, dimana kita harus memasang bracketnya. Itu ada bracket ya di setiap sudut-sudut LCD tersebut. Nah kita harus memasang bautnya seperti ini secara perlahan ya. Nah biasanya untuk bracket ini tidak didapatkan di saat kita membeli LCD baru ya. Bracket ini biasanya include dengan laptop yang sudah ada. Jadi kita harus memasang kembali pada LCD yang sudah kita beli. Nah proses pemasangannya seperti ini ya, kita harus ekstra hati-hati ya, takutnya nanti terlalu keras atau terlalu kuat tenaga dalam proses pemasangan bautnya, nanti akan mengenai LCD-nya ya, seperti ini. Nah jadi kalau kita ingin memasang LCD ini sebenarnya kita nggak perlu harus ke tempat-tempat servis komputer ya. Kenapa? Kita bisa melakukannya sendiri ya dengan mudah, dan alat yang digunakan pun kayaknya udah bersifat merakyat ya, seperti ini. Jadi setiap sudutnya harus kita pasang. Nah jika sudah, kita harus memasang soket atau konektor yang ada di LCD-nya seperti ini. Secara perlahan, dia sangat tipis ya, tipis sekali seperti ini. Nah kita memasangnya secara perlahan. Nah jika sudah pas, sudah yakin pas, baru kita pasang kembali LCD-nya ke posisi yang seperti kita pasang tadi ya, yang kita pernah buka tadi. Nah kita pasang, lakukan hal yang sama. Jadi seperti ini tampilannya. Kita coba hidup ini. Nah setelah kita hidupkan powernya, kita lihat tampilannya. Nah udah muncul ya, berarti kondisinya sekarang sudah oke, sudah siap digunakan. Berikutnya kita tinggal mengencangkan beberapa sisi baut yang ada pada LCD tersebut ya. Jadi tadi ada, kebetulan laptop ini bermerek Dell, ada 4 sisi yang harus dikencangkan. Jadi ada beberapa laptop memang kita harus punya skill tersendiri ya, cara proses pembukanya. Tidak semuanya yang punya prosedur yang sama ya, tapi kalau proses pengerjaannya kira-kira sama aja ya. Kalau kita punya skill yang sama ya, pengerjaannya juga sama gitu, seperti itu. Nah kita lakukan proses pengencangan keempat sisi baut tersebut ya. Jangan terlalu kencang juga tenaganya, takut nanti bermasalah dengan LCD lagi. Nah yang terakhir kita tinggal memasang cover dari LCD tersebut. Nah kita harus memasangnya secara perlahan ya, biar lebih rata, lebih rapi ya, lebih melekat pada sisi sudut-sudutnya seperti ini. Nah sudah selesai ya. Oke, misi kita sudah selesai, proses pergantian LCD laptop. Oke, baiklah, untuk kesempatan kali ini cukup sekian pembelajaran kita, belajar singkat cara menggantikan LCD laptop. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.